Berdasarkan hasil quick count yang dilakukan sejumlah lembaga survei, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andri Soni Dimyati unggul dari pasangan Airin Rahmi Ade Sumardi. Hasil quick count yang dirilis Carta Politika dan Foxpol Center, pasangan nomor urut 2 Andra Soni Dimyati meraih 57% suara, sedangkan Airin Rahmi Ade Sumardi memperoleh 42% suara. Menanggapi hasil hitung cepat dari lembaga survei, calon gubernur dan wakil gubernur Andra Soni Dimyati Natakusuma mengaku bersyukur atas hasil tersebut. Mereka menyatakan akan merangkul Airin Ade untuk kemajuan Banten ke depan. Dimyati menilai bahwa Airin Ade merupakan sosok yang sangat cerdas, pintar, dan dibutuhkan masyarakat Banten untuk ke depannya. Ini kan baru quick count, mudah-mudahan nanti real count tidak berbeda jauh. Kami juga ingin merangkul Bu Airin sama Pak Ade itu bagus sekali visi misinya, bagus. Dan mereka adalah dua sosok orang yang kami nilai sangat cerdas, sangat pintar, dan juga diperlukan Banten ke depan. Jadi kami memerlukan mereka. Andra Dimyati memerlukan mereka untuk memberikan masukan. Nanti kami akan padukan, akan gabungkan visi misi kami dengan visi misinya Bu Airin dan Ade. Menyikapi hasil quick count Pilgub Banten oleh sejumlah lembaga survei, pihak tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Airin Rahmi Ade Sumardi meminta masyarakat menunggu hasil resmi dari KPU dan mengajak pemilih Airin Ade untuk terus mengawal penghitungan suara di setiap tahapan. Mereka juga menyebut menemukan adanya anomali pada hasil quick count. Hasil quick count dari beberapa lembaga survei yang sudah dipublish ke publik, bahkan kami menemukan anomali yang tergambar dari dua quick count yang berjarak cukup signifikan dan berbeda dengan daerah lain yang selisihnya di desimal 1% sesuai dengan margin of error quick count. Nah, anomali ini tentunya kami menarik dari fakta-fakta dari mulai hasil survei terakhir Airin Ade, kemudian exit poll dan quick count. Ini hasil yang berbeda antara tiga tahapan itu. Pilkada Banten 2024 menjadi sorotan dengan majunya Airin Rahmidiani sebagai kandidat terkuat. Bahkan survei dari sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas Airin berada di atas 50%, sementara elektabilitas pesaingnya Andra Soni hanya berkisar 30%. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, kita akan membahas mengenai anomali yang terjadi di Banten masih bersama Mas Bawono Kumoro di sini, peneliti utama dari Indikator Politik Indonesia. Mas Bawono, meskipun Indikator tidak melakukan survei di sana, begitu dan juga quick count di sana, tapi komentar Mas Bawono sendiri mengenai anomali yang terjadi di Banten ini bagaimana? Ya, ini merupakan salah satu kejutan besar ya yang terjadi di Pilkada 2024 ini, Mbak Maria. Ya. Mengapa? Karena selama ini Banten selalu dimenangkan oleh bagian dari dinasti di Banten ya, dinasti berkuasa di Banten dan juga Partai Golkar. Ini basis utama Partai Golkar di Pulau Jawa ya, kalau bisa kita katakan demikian. Ada pasangan Andra Soni dan Dimyati ini kan juga relatif figur baru ya, Andra Soni. Kalau Pak Dimyati kan memang sudah lama pernah menjadi bupati, istrinya beliau juga membupati Pandeglang gitu. Tapi figur Andra Soni kan figur yang relatif baru, masih belum banyak yang mengenal nama Andra Soni, tapi kemudian hasil pemilihan kemarin paling tidak melalui quick count dari sejumlah lembaga menunjukkan keunggulan Andra Soni jauh jaraknya rata-rata 10% ya kalau kita lihat beberapa lembaga survei hasil quick count-nya. Ini tentu mengejutkan dan ada anomali apa yang terjadi gitu. Apakah dukungan dari partai-partai, hampir semua partai politik di kubu Andra Soni Dimyati itu merupakan jawabannya? Itu juga perlu diuji secara lebih jauh gitu ya. Sementara kan di kubu Airin Ade Sumardi itu kan cuma dua ya, Golkar dan PDIP. Apakah karena faktornya banyaknya partai politik yang berkumpul di pasangan nomor 2? Mungkin bisa menjadi jawaban, tapi mungkin juga tidak. Karena kalau kita melihat misalnya di Jakarta, partai-partai berkumpul di pasangan Ridho tidak bisa mengantarkan pasangan ini pada keunggulan gitu ya.
Nah, ini yang perlu dianalisis lebih lanjut, saya pikir, terutama basis-basis mana saja. Mungkin nanti bisa dilihat kalau misalnya ada real count dari KPU sudah selesai, basis-basis mana saja, apakah di basis-basis utama Golkar di kabupaten kota di Provinsi Banten ternyata kalah memang gitu, atau di basis-basis pemilih mana saja, seberapa jauh terjadi split ticket voting misalnya, atau soliditas partai-partai pendukung. Oke. Tapi kalau dalam tanda hal ini ya di Banten begitu kan sebenarnya hampir sama terjadi juga di Jawa Tengah. Apakah endorsement begitu ya dalam tanda kutip endorsement dari presiden maupun presiden sebelumnya itu lebih berpengaruh kalau di dua wilayah ini, Banten dan juga Jawa Tengah? Kalau di Banten sebenarnya kan Pak Jokowi itu di dua Pilpres 2014 dan 2019 kan tidak terlalu bisa dikatakan dominan di Banten. Bahkan cukup tersaingi dengan Prabowo Hatta maupun Prabowo Sandiaga ya. Bahkan di 2019 kalau tidak salah Pak Prabowo unggul ya di Banten gitu ya waktu Pilpres. Itu kan artinya menunjukkan bahwa sebenarnya pengaruh Pak Jokowi tidak besar juga di Banten gitu ya. Tidak seperti di Jawa di mana domisili beliau pernah berkarya sebagai wali kota Surakarta 2 periode dan pengaruhnya sudah terbukti di sejumlah daerah-daerah kunci. Saya pikir tidak menjadi variabel utama penentu bagi kemenangan Andra Soni kalau jawabannya adalah dukungan dari Pak Jokowi gitu ya. Nah, ada variabel lain yang mungkin belum bisa kita lihat sekarang gitu ya. Apa yang menyebabkan pasangan Andra Soni Dimyati ini unggul di luar prediksi banyak pihak gitu. Oke, kalau bagaimana dengan dalam tanda kutip dukungan dari presiden saat ini kalau begitu lewat partainya juga memang yang ada di Andra Soni, Gerindra? Bisa juga itu menjadi variabel yang menentukan ya. Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo kan tadi seperti saya sampaikan di Banten itu juga kerap kali unggul di Pilpres dua Pilpres terakhir ya 2014 2019 cukup menjadi cukup menyulitkan Pak Jokowi di Banten. Gerindra juga merupakan partai yang besar di Banten selain juga Partai Golkar. Partai Gerindra menjadi partai yang menyaingi Partai Golkar di Banten dan boleh jadi kalau kemenangan Andra Soni Dimyati ini akan membuat Banten akan lebih terbuka dalam arti tidak lagi didominasi secara penuh oleh Partai Golkar. Mungkin dari situ kemudian Partai Gerindra bisa membangun basis politiknya di masa depan sebagai bangun Banten sebagai salah satu basis politiknya di Pulau Jawa. Baik. Masih banyak sekali yang bisa kita analisa di sini dari perolehan sementara hasil hitung cepat atau quick count nanti, Mas Bawono. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa. Live event Jaga Suara Pilkada Serentak 2024 masih akan terus berlanjut dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Vera Bahaswan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.